Selamat pagi. Kata Yesus, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Apakah ada damai? Ada damai? Benar ini? Benar ada damai? Saya tidak yakin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, damai adalah keadaan yang diinginkan oleh semua orang. Semua orang membutuhkan kedamaian untuk kehidupan. Karena damai adalah kebutuhan yang paling dasar bagi kehidupan. Kebutuhan yang harus dimiliki oleh semua orang. Sama seperti sandang, papan, pangan. Kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makan, dan kebutuhan akan tinggal. Bahkan kebutuhan damai ini menjadi paling dasar dari kebutuhan dasar tadi. Karena jika sudah damai, usaha untuk memenuhi kebutuhan paling dasar pasti akan berjalan baik. Dan jika keadaan tidak damai, manusia hidup gelisah, tidak aman, hidup dalam ketakutan dan sulit untuk memenuhi kehidupan. Kata damai ini mempunyai arti tiada masalah, tiada pertikaian, tiada konflik. Keadaan yang amat baik, tenang, dan teduh. Dalam bacaan yang kita dengar tadi menjelaskan bagaimana keadaan yang berkaitan dengan damai itu. Terlebih dalam bacaan kedua, Yohanes di Patmos memberikan kesaksian penglihatannya mengenai kota yang penuh dengan damai, yaitu kerajaan surga. Kota itu Yohanes samakan dengan kota Yerusalem yang turun dari surga. Kota yang penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya seperti permata yang paling indah, atau bagaikan intan permata yang paling indah. Di dalamnya terdapat malaikat yang menjaga kerajaan itu. Di tempat itu Tuhan Allah bertahta, demikian juga anak domba Allah, dan Allah sendiri yang menjadi cahaya untuk menggantikan matahari dan bulan. Keadaan ini merupakan keadaan yang paling ideal dan keadaan yang didambakan manusia. Karena di tempat itu terdapat damai, sukacita, tiada derita, tiada tangisan, tidak ada kekerasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kata sedih, tidak ada kata sakit, tidak ada kata benci, tidak ada kata marah, iri hati, dengki. Damai menyelimuti kota ini, dan di kota ini damai menjadi dasar. Dalam bacaan Injil, Yesus bersabda, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Maka kamu jangan gelisah hati." Damai yang kita rindukan, damai yang kita harapkan, Yesus berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dia berikan kepada kita dengan istimewa. Dan kita tahu akan hal ini. Dan kita pahami betul bahwa Yesus telah menyerahkan damai-Nya itu kepada kita. Namun pertanyaannya, apakah damai itu benar-benar kita alami dalam hati kita? Apakah damai itu benar-benar kita rasakan? Apakah damai itu benar kita rasakan dalam keluarga? Atau apakah damai itu kita ciptakan baik-baik di rumah? Pesan untuk setiap pribadi kita dan keluarga-keluarga bahwa damai itu kita akan rasakan dan kita akan alami ketika kita menjalankan amanah Yesus. Dalam bacaan Injil tadi Yesus menyampaikan, siapa yang mencintanya
akan melaksanakan perintahnya. Dan perintah Yesus adalah perintah yang penuh dengan damai. Dan jika dilaksanakan dalam kehidupan, maka pasti akan ada damai. Perintah Yesus adalah perintah kasih. Saya teringat akan pepatah, di mana ada damai, di situ ada kasih. Ya. Di mana ada kasih, di situ ada damai. Namun itu tinggal pepatah. Dalam konteks kita di Intan Jaya, kata damai itu sepertinya jauh dari harapan, jauh dari ekspektasi apa yang kita pikirkan. Bahkan nama Intan Jaya itu saja menjadi nama yang berlawanan dengan kata damai. Di telinga orang luar sana juga yang kita alami sendiri sekarang ini. Nama Intan Jaya bernada negatif. Intan Jaya berpredikat jahat, pembunuh penumpah darah. Intan Jaya menjadi negeri barbar, tidak berperi kemanusiaan. Padahal negeri surga yang dibuat menjadi negeri neraka. Tiada damai dan tiada cinta. Intan Jaya dibuat menjadi negeri api, negeri yang dulunya surganya bagi orang Moni dan suku-suku kerabat, yang hidup dengan damai, tenang dan bahagia, telah menjadi lautan api yang memakan nyawa anak negeri. Orang yang tidak bersalah melayang nyawanya. Umat hidup dalam resah dan gelisah. Entah apa. Tapi yang kita tahu sekarang, hal itu terjadi karena konflik bersenjata antara TPN PBOPM dan TNI Polri. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, walaupun kita gelisah dan takut karena kapan kita ditembak mati dan kita tidak mempunyai rasa aman, marilah kita berdoa untuk perdamaian dan mendoakan semua orang dan semua lembaga yang berusaha untuk terciptanya damai di dunia, di Papua, dan terlebih untuk tanah Intan Jaya. Dan berdoa supaya terjadinya dialog antara Jakarta dan Papua yang dipelopori oleh almarhum Pater Neles Tepai dan diserukan oleh para pastor Papua, juga diserukan oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur Berdarus Baru, supaya damai yang kita dambakan dan damai yang kita inginkan juga yang diberikan oleh Yesus kepada kita dengan cuma-cuma itu kita rasakan di bumi ini juga di surga. Semoga demikian.